Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Hadi Subekti dari Prodi S1 Sistem Informasi, NIM 120011. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peranan komputer di bidang perdagangan. Selamat menyaksikan. Penerapan komputer di bidang perdagangan. Peranan komputer dalam bidang bisnis sangat besar karena tujuan dari bisnis adalah untuk mencari keuntungan yang diperoleh dari hasil transaksi baik barang maupun jasa. Penggunaan alat bantu komputer merupakan keharusan untuk mengembangkan dan memajukan bisnis. Pada bidang bisnis, biasanya sistem komputer digunakan untuk memproses gaji, data statistik, dan akunting atau keuangan. Sistem komputer melakukan otomatisasi pekerjaan-pekerjaan rutin kantor. Banyak bisnis yang sudah menggunakan sistem komputer untuk pengawasan stok barang, membuat laporan keuangan, meramal, dan merencanakan bisnis masa depan. Bagi dunia bisnis, jejaring telekomunikasi awalnya digunakan seperti halnya jejaring listrik, distribusi air, dan jejaring utilitas lain. Ini merupakan sumber daya yang penting, tetapi dulu perusahaan memiliki pengaruh yang kecil. Perusahaan-perusahaan memiliki pilihan yang terbatas atas layanan yang diperoleh dari penyediaan layanan yang dikelola secara monopoli. Hari ini, para pengguna korporat meletakkan bersama keseluruhan jejaring di bawah kontrol mereka, memotong pintas jejaring publik sebagian atau sepenuhnya. Deregulation dan teknologi digital baru telah mengizinkan perusahaan untuk secara sadar merancang dan mengoperasikan jejaring telekomunikasi internal dan privat untuk meningkatkan posisi kompetitif mereka. Apa yang dulunya merupakan biaya untuk menjalankan bisnis, sekarang menjadi sumber keuntungan kompetitif. Pada ruang lingkup yang lebih luas, sebagai contoh pada lingkungan bisnis, kehadiran teknologi informasi mulai disadari dapat menghadirkan berbagai solusi yang dapat membantu proses bisnis yang ada. Departemen Teknologi Informasi pada sebuah perusahaan mulai dibangun dan secara konstan diminta untuk mengembangkan suatu layanan, mengembangkan suatu sistem, dan mengoptimalkan efisiensi bisnis berbasis teknologi informasi. Nah, kita mengenal SIM atau Sistem Informasi Manajemen dikembangkan oleh perusahaan untuk menyediakan informasi terkini mengenai operasi perusahaan dan membantu membuat keputusan perusahaan, atau lebih tepatnya Decision Support System. Adapun dari sisi pelanggan, peranan sistem komputer adalah meningkatkan kecepatan, ketepatan, dan kualitas layanan. Bagi bisnis perdagangan seperti department store, sistem informasi manajemen memungkinkan pencatatan transaksi secara mudah dengan alat bernama barcode reader, yaitu alat untuk membaca kode barang yang dihubungkan dengan komputer. Penggunaan barcode reader memudahkan pramuniaga melayani pelanggan, oleh karena alat ini terhubung dengan komputer di kasir dan server, maka dapat dilakukan pengecekan hasil transaksi setiap saat untuk mengetahui jenis barang, sisa stok, barang-barang yang harus segera diadakan oleh pemilik toko, dan yang penting lagi dapat segera diketahui seberapa besar keuntungan yang diperoleh dari transaksi. Semua itu dimungkinkan karena penggunaan komputer dan penerapan program sistem informasi manajemen. Dengan hadirnya aplikasi-aplikasi dan layanan e-bisnis, e-commerce, e-banking, dan lain-lain. Di bidang bisnis, baik perdagangan barang maupun jasa, komputer akan sangat penting untuk kegiatan transaksi baik rutin, periodik, maupun insidental dan menyediakan informasi dengan cepat dan tepat. SIM atau Manajemen Information System merupakan sistem informasi yang sudah banyak diterapkan pada perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan barang dan jasa baik yang besar, menengah, maupun kecil. Seperti department store, banyak sekali dipergunakan mesin cash register atau mesin kasir yang dilengkapi dengan kontrol komputer sehingga mesin tersebut dapat dikontrol oleh pihak manajer hanya dari ruangan kerjanya secara cepat dan tepat. Untuk scanning barcode, kode barang dagangan, menghitung rugi laba, inventory, dan sebagainya. Contohnya, misal mesin cash register atau mesin kasir yang dilengkapi dengan kontrol komputer sehingga mesin tersebut dapat dikontrol oleh pihak manajer hanya dari ruangan kerjanya secara cepat dan tepat.
dan bisa juga untuk scanning barcode, hitung rugi laba, inventory, dan lain-lain. Perdagangan online atau e-commerce sendiri merupakan contoh paling signifikan dari manfaat komputer di dunia bisnis. E-dagang atau e-commerce pertama kali diperkenalkan tahun 94 saat banner elektronik dipakai untuk tujuan promosi dan iklan pada website. Menurut Richard Forrester, perdagangan elektronik menghasilkan penjualan seharga 12,2 miliar US dollar pada 2003. Menurut laporan yang lain, pada Oktober 2006, pendapatan retail online yang bersifat non-travel di Amerika Serikat mencapai 1,4 triliun dolar US dollar pada tahun 2011. Nah, untuk e-commerce sendiri adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, W3 atau www atau jaringan komputer lainnya. E-dagang dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Nah, industri teknologi informasi melihat kegiatan e-dagang ini sebagai aplikasi dan penerapan dari e-bisnis. Contohnya dalam transfer dana secara elektronik, SCM atau Supply Chain Management, e-marketing, online transaction processing, maupun Electronic Data Interchange atau EDI. Dengan sistem e-commerce, proses penjualan dan pembelian barang menjadi lebih praktis, sehingga transaksi menjadi lebih nyaman dan tidak perlu repot lagi ke tempat untuk membeli sesuatu, contohnya pakaian. Hal ini juga bergantung pada pelayanan yang disediakan oleh toko dan juga bagaimana kepercayaan dan keamanan transaksi pelanggan lebih terjaga. Masyarakat kini mudah dalam melakukan perdagangan atau bisnis, baik individu maupun perusahaan, tentunya menggunakan teknologi internet. Dalam sebuah jaringan komputer, jaringan ini menghubungkan jutaan komputer yang tersebar di seluruh dunia. Yang menarik, siapapun dapat terhubung ke dalam jaringan ini. Kehadirannya dapat memberikan pengaruh yang besar dan juga memungkinkan siapapun mengakses berita melalui koran elektronis dan juga contoh dalam hal aktivitas bisnis terkenal dengan e-bisnis. Ini ada perkembangannya. Tahun 1994 ada ISP komersial pertama di Indonesia yaitu Indosat. 99 ada portal Kaskus diluncurkan oleh Andrew Darwis. Tahun 2001 draft undang-undang e-commerce disusun oleh pemerintah. 2005 portal jual beli dan iklan baris namanya Toko Bagus. Tahun 2007 layanan uang elektronik Doku. 2010 ada layanan transportasi ojek online Gojek oleh Nadiem Makarim. 2011 ada situs pesan tiket.com namanya. 2012 ada Traveloka dan Idea. Kemudian ada perintis Harbolnas juga. 2014 Tokopedia dapat kucuran investasi 100 juta US dollar. 2015 peleburan Toko Bagus menjadi berniaga dan sekarang OLX. 2016 ada roadmap e-commerce. Anissa kasus, contohnya WNI terlibat kasus penipuan terhadap seorang warga negara asing Amerika Serikat penjualan online. Nah, ini dibongkar oleh Markas Besar Kepolisian berkat laporan dari Biro Penyelidik Amerika Serikat. Menggunakan nama HB untuk membeli sebuah alat elektronik melalui pembelian online. Jadi ini transaksi melalui online tapi lintas negara. Jadi transaksinya dengan pedagang yang ada di luar negeri, khususnya Amerika. 5 jenis kecurangan yang perlu diwaspadai dan juga oleh e-commerce di Indonesia. Itu contohnya penjual. Biasanya banyak sekali diskon yang kurang masuk akal atau abal-abal. Kemudian juga potongan harga yang tidak wajar. Contoh ini penjual sudah menerima uang konsumen tapi barang tidak dikirim atau barang yang kurang sesuai. Kemudian di sisi pegawai, di pegawai e-commerce sendiri kecurangan salah satunya pada flash sales. Dulu pernah yang mendapatkan kecurangan yaitu Tokopedia, sehingga flash sale-nya